Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis isi. Adapun materi yang akan kami bahas pada analisis isi kali ini yaitu ada definisi, tujuan, pendekatan, dan jenis. Di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya, Zulfatul Ulia sebagai moderator, lalu ada teman saya, Niken Fadlani Diani, dan Putri Chandra Apriliani. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu definisi analisis isi yang akan dijelaskan oleh Putri. Kepada Putri saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan definisi analisis isi. Menurut Bergson dan Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang nampak. Selanjutnya yaitu tujuan analisis isi. Yang pertama itu menggambarkan karakteristik pesan atau describing the characteristic of message. Nah, menurut Halsey, analisis isi di sini dipakai untuk menjawab pertanyaan seperti what, to whom, dan how dari suatu proses komunikasi. What yaitu mengenai apa isi dari suatu pesan. To whom dipakai untuk menguji hipotesis mengenai isi pesan. How berkaitan dengan penggunaan analisis isi untuk menggambarkan bentuk dan teknik-teknik pesan. Yang kedua yaitu menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan atau inference about the cause of communication. Yaitu yang menjadi fokus tidak hanya deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa pesan atau isi ini muncul dalam bentuk tertentu, misalnya pada analisis terhadap kualitas berita harian Kompas dan Rakyat Merdeka. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Putri atas penjelasannya mengenai definisi dan juga tujuan analisis isi. Selanjutnya yaitu materi pendekatan analisis isi yang akan disampaikan oleh Niken Fadlani Diani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan analisis isi yang terbagi menjadi 3, yaitu ada deskriptif, yang kedua eksplanatif, dan yang ketiga itu prediktif. Nah, yang pertama itu deskriptif, yang merupakan analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Sedangkan eksplanatif merupakan analisis isi yang di dalamnya terdapat pengujian hipotesis atau dugaan tertentu. Analisis isi ini juga mencoba membuat hubungan antara variabel dan variabel yang lain. Kemudian yang ketiga ada prediktif, yang dimana prediktif analisis isi ini digunakan untuk pendekatan prediktif yang berusaha untuk memprediksi hasil seperti tertangkap dalam analisis isi dengan variabel yang lain. Next slide. Oke, kemudian materi selanjutnya itu jenis analisis isi yang terbagi menjadi 2, yaitu ada kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, yang pertama itu analisis isi kuantitatif, yang dimana menggambarkan atau menjelaskan suatu permasalahan yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Menurut Kriantono 2006, peneliti lebih mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi. Sedangkan kalau analisis isi kualitatif ini tuh didasarkan dalam memandang bahwa segala macam produksi pesan adalah teks seperti berita, iklan, sinetron, lagu, dan simbol-simbol yang lainnya, yang juga tidak dapat dilepas dari kepentingan-kepentingan sang pembuat pesan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Niken Fadlani Diani atas penjelasan mengenai pendekatan analisis isi dan juga jenis analisis isi. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan analisis isi yang akan saya jelaskan. Jadi kekurangan dan kelebihan analisis isi ini itu masing-masing ada 4. Yang pertama, kekurangan analisis isi itu ada tergantung pada kualitas data, terus juga selanjutnya membutuhkan waktu dan tenaga. Yang ketiga, subjektivitas peneliti, dan yang keempat adalah tidak bisa menjelaskan sebab akibat. Kalau misalkan tergantung pada kualitas data itu, hasil analisis itu artinya sangat bergantung pada kualitas data yang kita gunakan. Kalau misalkan datanya itu nggak lengkap atau tidak akurat, maka hasilnya juga tidak akan akurat. Gitu. Terus juga membutuhkan waktu dan tenaga. Maksudnya itu apabila teksnya itu terlalu banyak atau gambarnya juga terlalu banyak, itu kan pasti akan membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Terus juga subjektivitas peneliti. Meskipun peneliti itu berusaha objektif gitu, meskipun pada proses analisis itu berusaha untuk objektif, tapi peneliti itu besar kemungkinan tetap bisa mempengaruhi hasil analisis. Itu misalkan dalam memilih kata kunci atau kategorinya. Terus tidak bisa menjelaskan sebab akibat. Bisa jadi analisis isi itu hanya bisa menunjukkan apa yang ada di dalam teks atau gambar, tetapi tidak bisa menjelaskan sebab atau akibatnya, seperti itu. Terus yang kedua itu kelebihan. Nah, dalam kelebihan analisis isi ini, yang pertama itu adalah mempelajari hal-hal yang sulit diukur secara langsung. Terus yang kedua itu kita bisa menganalisis data yang sudah ada. Yang ketiga itu bisa jadi objektif, kalau misalkan menganalisisnya itu dengan cara yang benar. Terus juga sistematis. Nah, kalau mempelajari hal-hal yang sulit diukur secara langsung, kita itu bisa mencari tahu mengenai opini, itu terus sikap atau nilai-nilai yang tersembunyi dalam suatu teks tanpa harus bertanya langsung kepada orang-orangnya. Terus juga pada menganalisis data yang sudah ada, kita itu bisa menggunakan data yang sudah ada, seperti misalkan dari cerita, dari berita, buku, atau film tanpa perlu melakukan penelitian yang baru gitu. Terus juga objektif, misalkan hasil analisis itu bisa lebih objektif karena kita hanya melihat data yang ada, gitu, bukan pendapat pribadi. Terus juga sistematis, ada langkah-langkah yang jelas dalam melakukan analisis isi sehingga hasilnya itu bisa lebih terstruktur, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kesimpulannya, analisis isi itu adalah alat yang sangat berguna untuk mempelajari berbagai hal gitu. Tetapi kita juga perlu memahami kelebihan dan kekurangannya. Dengan begitu kita bisa menggunakan analisis ini secara efektif dan mendapatkan hasil yang akurat. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.